Di tengah krisis iklim dan kebutuhan energi bersih, ternyata ada satu kekuatan alam yang sering kita abaikan, yaitu angin. Siapa sangka, hembusannya yang lembut ternyata menjadi potensi besar dalam mendukung masa depan energi di Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih angin itu? Kok bisa sesuatu yang nggak terlihat justru jadi sumber energi yang luar biasa? Angin itu sebenarnya sederhana. Dia adalah udara yang bergerak karena adanya tekanan. Dan tekanan ini muncul karena bumi menerima panas dari matahari secara nggak merata. Jadi bagian yang lebih panas akan membuat udara naik, dan bagian yang lebih rendah akan membuat udara turun. Nah, pergerakan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah inilah yang kita sebut angin. Jadi, bisa dibilang angin adalah anak dari matahari. Karena tanpa adanya panas matahari, gak akan ada perbedaan suhu, gak akan ada tekanan, dan gak akan ada angin tentunya. Jadi, kesimpulannya, angin adalah bentuk tak langsung dari energi matahari yang merupakan sumber energi terbarukan yang sangat-sangat ringan. Jadi, karena angin berasal dari panas matahari, secara nggak langsung ia menghasilkan energi. Tapi nggak cuma satu aja, angin juga punya massa dan kecepatan. Dan dari situ lahirlah energi kinetik. Nah, energi kinetik inilah yang kita manfaatkan. Jadi, caranya dengan menangkap aliran angin yang melewati bilah atau baling-baling turbin. Semakin kencang anginnya, semakin besar pula energi yang bisa diubah menjadi listrik. Berdasarkan hasil pemetaan sebaran kecepatan angin di Indonesia, diketahui bahwa kecepatan angin tinggi yaitu sekitar 6-8 meter per second di darat itu terjadi di pantai selatan Jawa, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kecepatan angin di wilayah lepas pantai menunjukkan angka lebih dari 8 meter per second yang terjadi pada lepas pantai Banten, lepas pantai Sukabumi, lepas pantai Kupang, lepas pantai Pulau Wetar, dan lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi, bukan cuma angin sepoi-sepoi bikin ngantuk ya, tapi kalau ditangkap dengan benar, bisa jadi listrik yang menyala di rumah kita. Nah, energi angin ini juga punya banyak banget manfaat. Yang pertama, bebas emisi, karena nggak menghasilkan CO2 yang dilepaskan selama pembangkitan listrik. Yang kedua, sumber energi terbarukan yang nggak akan habis selama matahari masih bersinar. Ketiga, bantu Indonesia jadi lebih mandiri secara energi dan gak tergantung pada bahan bakar fosil. Turbin angin modern sekarang sudah sangat canggih. Output listriknya bahkan sebanding dengan kecepatan angin pangkat 3. Artinya, sedikit peningkatan kecepatan bisa bikin lonjakan besar dalam energi yang dihasilkan. Kalau dikombinasikan dengan teknologi penyimpanan energi dan smart grid, energi angin bisa jadi tulang punggung transisi kita menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tapi angin itu nggak berhembus dengan kekuatan yang sama sepanjang tahun. Di Indonesia, pola angin sangat dipengaruhi oleh angin muson. Pastinya kalian sudah tidak awam dengan angin ini. Yap, angin muson adalah angin pembalikan musim. Ini terjadi karena perbedaan tekanan udara antara daratan dan lautan yang berubah-ubah tergantung musim. Angin muson sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, angin muson barat. Angin muson barat bertiup dari Asia menuju Australia yang bertemicu angin lembab yang membawa hujan ke Indonesia. Yang kedua, angin muson timur. Angin muson timur berasal dari Australia menuju Asia. Aliran angin yang terjadi cenderung kering sehingga Indonesia mengalami musim kemarau pada bulan tersebut. Mengingat potensi energi angin yang besar, penting untuk mengembangkan teknologi yang mampu mengubah energi angin menjadi listrik. Nah, di bagian ini kita akan bahas bagaimana proses konversi itu terjadi. Mulai dari komponen turbin angin, cara kerjanya, hingga penerapannya dalam skala besar seperti ladang angin. Saat angin berhembus, putaran ini diteruskan ke poros utama. Tapi karena putarannya masih lambat, gearbox berperan buat mempercepat rotasi sebelum masuk ke generator. Di generator, putaran itu menggerakkan medan magnet di sekitar kumparan. Nah, dari sinilah arus listrik bolak-balik atau AC dihasilkan. Canggih kan? Biar efisien, turbin dilengkapi sensor seperti anemometer dan wind fan buat mendeteksi arah dan kecepatan angin. Sistem otomatis akan menyesuaikan arah turbin dan sudut baling-baling supaya bisa menangkap energi angin secara maksimal. Dan kalau anginnya terlalu kencang, tenang, turbin punya rem otomatis kok. Listrik yang dihasilkan bakal dinaikkan tegangannya lewat trafo lalu disalurkan ke jaringan listrik dan bisa dipakai buat kebutuhan rumah, kantor, bahkan pabrik. Listrik. Nah, secara umum, turbin angin itu ada dua jenis berdasarkan arah porosnya. Yuk kenalan sama keduanya. Menurut Johari dan kawan-kawan pada tahun 2018, pemilihan tipe turbin angin sangat bergantung pada kondisi geografis dan karakteristik angin di suatu wilayah.
Yang pertama adalah turbin horizontal atau horizontal axis wind turbine. Turbin horizontal ini cocok untuk daerah yang berangin kencang seperti pantai atau bukit. Sementara yang vertikal atau vertical axis wind turbine lebih pas buat perkotaan atau dataran rendah. Kalau mau hasilin listrik dalam jumlah besar, turbin-turbin angin dikumpulkan dalam satu area yang disebut ladang angin atau wind farm. Ada dua jenis wind farm, yaitu onshore dan offshore. Onshore dibangun di darat, sedangkan offshore dipasang di laut. Onshore kelebihannya biaya lebih murah dan mudah diakses, sedangkan kekurangannya angin kurang stabil dan bisa mengganggu lingkungan sekitar. Sedangkan offshore yang dipasang di laut, kelebihannya anginnya lebih kuat dan stabil, nggak ganggu pemukiman, tapi biayanya jauh lebih mahal dan teknologinya lebih rumit. Menurut Global Wind Energy Council, Global Wind Report pada tahun 2017, 84% kapasitas wind farm offshore ada di Eropa, sisanya di Asia dan Amerika. Sedangkan Indonesia masih perlu banyak pengembangan, tapi potensinya besar. Kalau ngomongin tentang kincir angin, banyak dari kita pasti langsung teringat dengan Belanda. Negara ini memang sudah sangat dikenal dengan julukannya sebagai negeri kincir angin. Karena bayangin aja di sana ada lebih dari 1.200 kincir angin yang tersebar di berbagai wilayah. Dan kincir angin ini juga dulunya memiliki peran penting loh. Selain untuk menggiling gandum dan memproduksi tepung, kincir angin juga digunakan untuk memompa air dari dataran rendah ke sungai. Dan kenapa sih harus dipompa? Karena sekitar seperempat wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut dan rawan terjadi banjir. Jadi hebat ya gimana teknologi sederhana ini bisa jadi solusi untuk masalah yang besar. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kincir angin ini juga berkembang menjadi turbin angin dan penggunaannya pun bukan cuma untuk menggiling atau memompa air, tetapi untuk menghasilkan energi listrik. Dan menariknya, bukan cuma Belanda yang memanfaatkan energi angin dengan baik. Beberapa negara lain juga menunjukkan perkembangan luar biasa dalam penggunaan energi angin. Misalnya yang pertama ada Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Amerika Serikat memiliki kapasitas energi angin sebesar 122 gigawatt yang mayoritas berbasis darat. Lalu yang kedua ada Cina yang memiliki kapasitas energi angin lebih dari 288 gigawatt dengan 278 gigawatt berasal dari darat. Lalu yang ketiga ada Spanyol yang menjadikan angin sebagai sumber utama listrik terbarukan dengan penambahan 1,4 gigawatt kapasitas baru pada tahun 2020. Lalu yang keempat ada Jerman yang mempunyai total kapasitas energi angin sebesar 63 gigawatt yang terdiri dari 55 gigawatt dari darat dan 7,7 gigawatt lepas pantai. Selain daripada itu, Jepang juga memiliki ambisi untuk menjadi pemain utama dalam industri energi angin lepas pantai di tingkat global. Untuk menyusul langkah serupa oleh negara-negara seperti China dan Inggris dalam transisi menuju ekonomi tanpa emisi guna meningkatkan ketahanan energi. Melihat banyak negara maju yang mengimplementasikan energi angin, maka tentunya energi angin memiliki keunggulan atau daya tarik yang menjadikan energi ini dapat dioptimalisasi penggunaannya oleh negara-negara tersebut. Keunggulan dari energi angin yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua sebagai sumber energi terbarukan, yang ketiga hemat biaya operasional, yang keempat alternatif bahan bakar fosil. Selain memiliki keunggulan, energi angin tentunya juga memiliki kekurangan yaitu dampak visual dan suara yang dihasilkan, investasi awal besar, dan produksi energi yang tidak konsisten. Energi angin telah diimplementasikan dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Beberapa contoh penerapan energi angin yaitu yang pertama pembangkit listrik tenaga angin. Di Amerika Serikat, ribuan turbin angin digunakan untuk membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Yang kedua ada pompa air tenaga angin. Di wilayah pedesaan, energi angin ini dimanfaatkan untuk memompa air dari sumur guna irigasi atau kebutuhan rumah tangga, terutama di wilayah India dan Afrika yang sulit mengakses air bersih dan listrik. Yang ketiga ada desalinasi air. Proses ini mengubah air laut menjadi air tawar untuk rumah tangga, industri, atau pertanian, terutama di daerah pesisir yang kering seperti negara Spanyol dan Australia. Nah, setelah penjelasan panjang tadi dan melihat bahwa banyak negara di dunia sudah sukses memanfaatkan energi angin, ternyata di Indonesia sendiri juga sudah punya loh. Di Indonesia, memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik ini disebut dengan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Dan kenapa disebut bayu? Nah, kata bayu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya angin. Jadi, PLTB secara harfiah adalah pembangkit listrik tenaga angin.
siapa sangka selama ini banyak yang salah kaprah mengira bahwa PLTA adalah pembangkit listrik tenaga angin. Padahal PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. PLTB pertama dan terbesar di Indonesia terletak di Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah beroperasi sejak tahun 2018. Pembangkit ini memiliki kapasitas 75 MW yang dihasilkan dari 30 turbin angin. Keren banget ya! Selain itu, ada juga PLTB Tolo 1 di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang mulai beroperasi sejak tahun 2019. PLTB ini terdiri dari 20 turbin angin dengan total kapasitas 3,6 MW. Dan menariknya lagi, kehadiran PLTB Tolo 1 ini bukan cuma menghasilkan listrik ramah lingkungan, tapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya para petani. Mereka kini bisa memanfaatkan lahan di sekitar PLTB sebagai tempat penjemuran hasil panen dan juga mendapatkan akses jalan yang lebih baik ke lahan pertanian mereka. Nah, bicara soal pemanfaatan energi angin di bidang agroindustri, Denmark jadi salah satu negara yang patut kita contoh. Negara ini dikenal sebagai pelopor pemanfaatan energi angin di dunia dan telah berhasil mengintegrasikan sumber energi terbarukan ini ke berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri pangan. Pemerintah Denmark secara aktif mendorong penggunaan energi angin di sektor pertanian melalui yang pertama ada feed-in tariff, yaitu petani mendapatkan insentif jika menjual listrik dari turbin angin ke jaringan nasional. Yang kedua, subsidi dan skema pembiayaan. Lalu yang ketiga ada kebijakan desentralisasi energi dengan memberikan keleluasan kepada komunitas lokal untuk mengembangkan dan mengelola energi terbarukan secara mandiri. Di Denmark, energi angin dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung sektor pertanian mandiri dan berkelanjutan. Banyak petani di sana menjadi bagian dari koperasi energi, bahkan turut memiliki saham turbin yang dipasang di lahannya sendiri. Salah satu contoh suksesnya adalah Middelgrundan Wine Cooperative, proyek besar yang melibatkan lebih dari 8.000 anggota masyarakat. Petani mendapat pendapatan tambahan dari penjualan listrik ke jaringan nasional sambil tetap bisa menggunakan energi tersebut untuk kebutuhan pertanian mereka. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa energi angin bukan hanya potensi, tetapi peluang nyata untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, energi angin mampu memberikan banyak manfaat bagi sektor pertanian, mulai dari penghematan biaya, peningkatan efisiensi, hingga mendukung pertanian di wilayah-wilayah terkecil. Tetapi di balik semua itu, ada tantangan yang harus kita hadapi bersama, seperti keterbatasan infrastruktur, biaya awal yang tinggi, serta minimnya akses informasi dan teknologi di tingkat petani kecil. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah energi angin bisa menjadi solusi alternatif yang layak diterapkan lebih luas di Indonesia? Terutama jika melihat potensi geografis kita yang besar dan kebutuhan energi di sektor pertanian yang terus meningkat. Mari kita bergerak bersama menuju pertanian yang bersih, hemat energi, dan berkelanjutan. Karena energi bersih bukan cuma tren, tapi tanggung jawab kita untuk masa depan bumi dan generasi selanjutnya.